yang belum kenal, nama saya Yuliana. Di tahun ini kita imani kita masuk ke dalam the year of opportunity. Jadi setiap tahun kita selalu doakan dan kita tahun ini percaya kita adalah tahun di mana pintu kesempatan dibukakan oleh Tuhan. Amin. Oke. Hari ini karena ada dalam nuansa Chinese New Year, temanya adalah true blessing. True blessing ya. Pasti siapa yang nggak suka blessing ya? Semua pasti suka. Jadi saya akan memulai dengan pada tahun 2019 ada majalah sejarah online namanya Historia. Jadi Historia ini dia mengumpulkan yang the next slide-nya mengumpulkan sejumlah relawan ya di seluruh dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dia kumpulkan untuk tes DNA karena mereka mau tahu asal usul orang Indonesia itu sebenarnya dari mana sih gitu. Jadi ada begitu banyak relawan yang dites DNA dari Sabang Merauke, diambil sampelnya. Dan kita lihat di sini salah satu yang relawan yang terkenal itu adalah Si Najwa, ya, Si Najwa Shihab. Dia katakan asal usulnya dia orang tuanya itu orang Timur Tengah dari Yaman. Yang menarik adalah pada saat saya baca artikelnya ini, ternyata dia katakan seperti ini. Ternyata saya ini lebih Cina ya daripada Arab gitu. Karena ternyata waktu dia di sekolah dia diledekin katanya Arab, lu Arab gitu ya. Karena mukanya dia itu memang rada Timur Tengah. Tapi ternyata pada saat dia tes DNA, katanya Arabnya itu 3,4%, sedangkan Cinanya itu 4,19%. Jadi lebih besar persentase DNA Cina ada di dalam dia tanpa dia sadari. Dan dia yang paling besar 40%-nya kayaknya Asia Selatan gitu ya. Jadi hasil survei ini menunjukkan bahwa orang Indonesia itu asalnya dari mana sih? Jadi yang paling pertama datang ke pulau Indonesia itu adalah orang Afrika katanya yang ada di Papua. Jadi orang Afrika itu orang yang pertama, kemudian gelombang migrasi terakhir itu adalah para pedagang. Waduh, kalau kata pedagang pasti udah langsung kebacaan nih. Jadi gelombang terakhir itu adalah para pedagang dari China, dari India, dan dari Timur Tengah. Jadi makanya bertahun-tahun kita hidup bersama-sama dan banyak yang kawin silang. Jadi kebanyakan orang Indonesia itu katanya sudah tidak ada lagi yang namanya ras murni. Karena kalau dicek DNA-nya banyak gitu. Unsur-unsur dari Cinanya, dari Arabia, dari Timur Tengahnya. Jadi karena ada banyak kawin silang ini ya. Jadi pada tahun yang menarik juga, saya ada melihat ada satu atlas. Pada tahun jauh sebelum tes ini dilakukan, pada tahun 1823 ada seorang peneliti, mungkin namanya Wilkinson ya, karena nama atlasnya ini Wilkinson Atlas, ini bisa dibeli bahkan. Dia ini menggambarkan jalur migrasi dari keturunan Nuh. Nah, anak-anak keturunan Nuh ini yang memenuhi peradaban di seluruh dunia. Di sini ada ingat cerita Nuh? Ada yang ingat? Ada ya? Cerita Nuh. Jadi kita tahu ya, bangsa seluruh dunia itu tadinya dihabiskan oleh air bah. Dan akhirnya cuma tinggal keluarga Nuh yang sisa. Ya, jadi keluarga Nuh siapa anaknya namanya? Ada yang ingat? Sam, Ham, dan Yafet. Jadi dari tiga laki-laki ini dengan istrinya, dia itu kemudian beranak cucu gitu ya. Dan bagi kita yang di Indonesia, kita dikatakan kita keturunannya Sem. Jadi dilihat di gambar ini, kalau yang Sem itu yang warna pink, warnanya memang kurang ini ya, warna pink. Jadi Sem ini migrasi dari Persia, India, ke Cina sampai ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dan kalau yang Ham itu dia yang di benua Afrika. Benua Afrika, Mesir, Arab, itu keturunannya Ham. Dan agak ke atas itu keturunannya Yafet. Itu dia jadi ke benua Eropa, Yunani, itu keturunan Yafet. Berarti Alkitab itu adalah facts, adalah fakta, bukan fakta sejarah ya, bukan sesuatu yang dibuat-buat.
Karena sampai ada orang yang sudah meneliti dan dikatakan, oh ini ternyata keturunannya Sinu ini, dan dibuat Wilkinson Atlas ini. Kemudian ada juga yang paling tua, karakter huruf Mandarin. Karakter huruf Mandarin dikatakan salah satu tulisan yang tertua di dunia. Jadi di balik tulisan Mandarin, tapi yang kuno ya, bukan yang simplified, bukan yang disingkat, ternyata punya arti. Hari ini karena kita lagi momen ini, kita akan membahas tulisan yang paling sering kita lihat di angpau, di dekorasi rumah. Apa? Kata apa itu? Masih pada tahu nih? Kata apa? Fu, ya, ada laushe, tahu nih, fu, ya. Kata fu. Apa sih arti kata fu? Fu ini menurut Wikipedia artinya adalah fortune, good luck, blessing, happiness. Bahasa Indonesianya rezeki, beruntung, berkat, kebahagiaan gitu. Semua yang enak-enak ya. Jadi pada waktu Imlek banyak yang suka pakai kata ini. Kenapa? Karena banyak orang pikir, oh ini berhubungan sama cuan ya, berhubungan sama rezeki, sama sukses, bahagia. Apakah benar hanya itu? Kita hari ini akan belajar lebih lanjut lagi. Jadi kalau misalnya tulisan Mandarin Fu itu, dia ada piktograf. Piktograf itu dia itu kiri dan kanan itu mempunyai arti yang keseluruhan. Kalau kita lihat yang di sebelah kirinya, itu ada she yang artinya Tuhan, yang i artinya satu, yang kotak itu kou artinya mulut atau orang, dan yang terakhirnya yang ada kotak tanda salib itu tian yang artinya taman. Jadi kata fu di sini menerangkan ada satu orang di taman, tapi ada Tuhannya dalam satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi kalau kita baca di ayat Kejadian 2 ayat 15, dikatakan seperti ini. Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Waduh, kalau karakter tulisan Fu seakan menerangkan kejadian Adam di Taman Eden bersama Tuhan dengan satu kata, yaitu kata Fu yang artinya kebahagiaan, blessing, keberuntungan. Jadi melalui tulisan Fu ini dikatakan bahwa berkat, kebahagiaan, keberuntungan didapatkan pada saat manusia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kemudian kita baca lagi satu ayat di Kejadian 1 ayat 27-28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi manusia pertama di karakter ini yang di taman itu adalah Adam. Adam itu manusia pertama yang diciptakan Tuhan dengan gambar Tuhan. Berarti perfect, ciptaan Tuhan yang sempurna. Dan Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden. Kata Fu di sini, bless, diberkati karena Tuhan memberkati manusia dan diberi tugas. Jadi ada tugas untuk bertambah banyak dan menaklukkan bumi. Jadi be fruitful and multiply. Jadi awalnya manusia itu sangat diberkati Tuhan. Jadi Tuhan memberikan Adam semua yang dia butuhkan di Taman Eden. Tuhan memberkati Adam dengan memberikan, kemudian diberikan pasangannya, dikatakan Hawa. Jadi Adam itu punya job ya, tugasnya itu untuk mengelola semua Taman Eden. Adam diberkati. Tapi dikatakan hal yang paling membahagiakan Adam adalah pada saat dia punya hubungan dengan Tuhan. Pada dia ada connect punya hubungan pribadi dengan Tuhan, itu yang paling membahagiakan buat Adam. Karena hubungan kita dekat dengan Tuhan itu adalah satu-satunya yang buat kita merasa sangat diberkati, merasa kita bahagia dan kita merasa sukses. Kita mungkin kalau kata pikir Fu ini hanya bicara soal berkat nih, soal cuan nih. Tapi kalau kita lihat arti dari masing-masing karakter di sini, Fu bicara soal kebahagiaan yang sejati dan berkat yang pasti. Saudara nggak perlu khawatir soal berkat kalau saudara dekat dengan Tuhan, karena janji Tuhan adalah ya dan amin.
Jadi awalnya manusia itu diberkati, tapi kemudian sebelum dosa datang. Jadi sebelum dosa datang manusia sangat diberkati. Kemudian Adam dikatakan dia jatuh dalam dosa, dia melakukan hal yang Tuhan bilang gak boleh makan buah ini, dia tetap makan, dia malah salah-salahan sama istrinya. Akhirnya mereka jatuh dalam dosa dan berkatnya hilang. Malah diusir kan dari Taman Eden. Makanya kita saat ini jangan tertipu sama dunia. Kalau kita lihat, kenapa ya kok kayaknya dia buat jahat, dia gak takut Tuhan, dia gak melayani Tuhan, tapi kok hidupnya diberkati Tuhan. Lah, kita mungkin cuma lihat dari luarnya, kita nggak tahu isi dalamnya. Bagaimana sih caranya kita untuk mendapatkan kembali berkat yang sudah Tuhan sediakan buat kita? Kita bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Kita masih ada nggak saat teduh di pagi hari, doa di pagi hari, malam hari kita stay high sama Tuhan? Karena hubungan kita dengan Tuhan satu-satunya yang kebahagiaan sejati dan akses kepada berkat yang bisa kita dapati. Jadi Adam Hawa itu dikatakan keluarga pertama ya yang Tuhan bangun. Jadi keluarga itu idenya siapa? Idenya Tuhan. Di sini kita ada keluarga secara keturunan, tapi kita juga ada keluarga di sini, kita ada brother and sister in Christ. Kita ada keluarga di brother and sister di sini di MIC, karena pada saat orang tuanya Tuhan Yesus waktu itu lagi dicari di bait Allah, dikatakan Tuhan Yesus, maksudnya kamu kemana? Kita semua cari-cari kamu, tapi Tuhan Yesus katakan apa? Inilah ayahku, inilah ibuku, inilah ayahku. Maksudnya apa? Pada saat dia di dalam gereja melayani bersama-sama, itu berarti juga keluarganya dia. Gitu. Jadi kalau kita balik lagi ya, kalau berdasarkan keturunan, misalnya kalau di sini ada dari keluarga, misalnya dari keluarga Batak, ada marganya ya, misalnya Huta Barat, Huta Sowit. Kalau dari keturunan China itu juga ada masih pakai marga ya. Mungkin ada yang pakai marga Yo gitu ya, ada pakai marga Tan gitu ya. Jadi dari keturunan biasanya ada satu image, ada satu kebiasaan yang melekat yang menjadi ciri khas orang itu. Biasanya kita tahu kalau orang Batak katanya, kalau ngomong keras gitu ya orang Batak. Kalau orang China keturunan katanya dibilang, wah kalau orang China jago dagang ini ya. Apa-apa didagangin gitu. Kita ini diciptakan segambar dengan Tuhan. Image yang kita tampilkan itu menunjukkan kita ini representatif perwakilan dari siapa? Dari keluarga mana? Kalau kita sudah di dalam Tuhan, harusnya setiap perbuatan, setiap keputusan itu mencerminkan Tuhan. Setiap image yang jelek yang mungkin melekat di dalam satu suku ya, mungkin ada suku yang image-nya tuh aduh pelit nih ya kalau suku ini gitu ya. Tapi kalau kita sudah di dalam Tuhan, setiap kejelekan bisa kita ganti jadi kebaikan loh. Karena kita diciptakan unik, setiap kita berbeda. Untuk apa? Untuk kita membawa dampak terutama di keluarga kita dulu, kemudian di dalam lingkungan gereja, di dalam lingkungan yang lebih luas lagi gitu. Jadi setiap kita unik karena memang kita itu sudah didesain setelannya begini untuk bawa dampak di dalam lingkungannya kita dulu, yang di dalam keluarga kita. Apakah keluarga di dalam inti dan keluarga di dalam gereja, di kantor, di teman-teman. Misalnya, kalau dikatakan wah orang Tionghoa itu jago dagang ya, harusnya kita pakai skill selling kita itu untuk bantu keluarga kita semakin banyak kenal Tuhan. Kenapa sih hubungan keluarga itu penting? Tadi saya sudah sampaikan karena kita bisa membawa dampak sama seperti itu ya di dalam gereja, tubuh Kristus. Tiap orang ada yang jadi mata, ada yang jadi kaki. Sama dalam keluarga itu juga ada yang seperti itu. Kalau mau berperan gitu ya, mau ambil bagian. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang memberkati. Kalau saudara baca di Alkitab, Tuhan gak cuma berkati satu keturunan, tapi dikatakan anak cucunya Tuhan perhatikan. Jadi Tuhan kita itu Tuhan memberkati dari keturunan berikutnya dan keturunan berikutnya. Dikatakan Tuhan mau bukan hanya Adam dan Hawa saja misalnya yang diberkati, dia mau keturunan-keturunannya, anak cucunya itu juga ikut diberkati. Tapi kita tahu ya, tidak ada yang namanya perfect family. Nggak ada yang namanya keluarga yang sempurna.
Kalau saudara lihat, wah dia posting fotonya di sosial media, di Instagramnya, kok bagus-bagus ya, ini kayaknya perfect banget nih keluarga bahagia. Padahal belum tentu. Jadi kalau saudara lihat, anak saya aja mau diajak foto aja susah, ditarik udah nangis gitu ya istilahnya. Nggak ada yang namanya perfect family. Mungkin kita ada kakak, adik, ada koko, cici, aduh kayaknya sebel banget nih sama dia, tiap kali keluar kata-katanya nyelekit gitu, menusuk hati. Nggak ada yang namanya perfect family. Tugas kita adalah kita doakan, kita ampuni. Jadi setiap orang istilahnya yang lebih waras, yang doain lah gitu ya. Karena nggak bisa semuanya bilang, tapi kan aku disakiti gitu ya. Apalagi kita di dalam Tuhan, harusnya kita tahu mengenai hal itu, kita ampunin. Setiap orang yang melukai kita, kita ampunin aja udah. Karena memang nggak ada yang namanya perfect family. Setiap keluarga pasti ada 1, 2 orang, 3 orang yang unik. Yang baik ya mungkin ada, tapi yang unik juga banyak gitu ya. Jadi berbeda-beda. Jadi tugas kita adalah pada saat kita menghadapi keluarga-keluarga seperti itu, kita ampuni kalau mereka menyakiti, dan kita doakan. Kalau baik, bagus gitu ya. Pada saat Tuhan menciptakan Hawa, gak lama siapa yang masuk? Ular. Dalam keluarga, di dalam Tuhan akan ada serangan, akan ada attack. Kenapa? Karena si jahat itu gak mau kalau keluarga ini takut akan Tuhan, berkat Tuhan akan mengikuti. Karena Alkitab katakan di Ulangan 28, if you obey, kalau kamu mau mendengarkan suara Tuhan, kalau kamu mau setia melakukan firman Tuhan, maka berkat-berkat ini akan turun atasmu. Saya hari ini nggak bagikan karena banyak banget ya berkat-berkatnya di Ulangan 28, bisa baca di rumah. Sekilas dikatakan seperti ini, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah bakul nasimu ya, penyediaan makanan. Kamu akan dijauhkan daripada musuh, berarti ada proteksi dari musuh. Dan kamu akan mendapatkan berkat dalam segala hal yang kamu lakukan. Setiap usahamu akan berhasil. Kamu akan jadi kepala bukan ekor. Berkat itu sudah mengikuti semua orang benar, asal apa tadi? Mau mendengarkan suara Tuhan dan mau setia melakukannya. Jadi berkat itu ada syaratnya. Enggak kita otomatis kita bilang berkat tapi itu langsung otomatis ada syaratnya. Sama kalau kita kayak mau mau beli sesuatu diskon, ada term conditionnya. Kondisinya seperti apa nih baru bisa mendapatkan diskon, kira-kira seperti itu ya. Jadi keluarga yang takut akan Tuhan akan menghasilkan anak-anak takut akan Tuhan. Anak-anak yang takut akan Tuhan akan menghasilkan gereja yang semakin kuat, karena tiap orang mau memberikan talentanya untuk Tuhan. Setiap gereja kuat akhirnya akan menghasilkan generasi penerus takut akan Tuhan yang akan memimpin dan memberikan kontribusi bagi bangsa. Makanya bangsanya akan kuat karena banyak pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan yang dilahirkan dari satu keluarga. Jadi jelas ya, keluarga itu penting sekali. Dari satu keluarga bisa menghasilkan, apakah penerusnya ini menentukan nasib satu bangsa. Waduh, karena bentar lagi pemilu nih ya, jadi ngomongin bangsa juga nih. Karakter Fu ini, udah selesai. Ini udah yang terakhir nih ya, udah selesai. Karakter Fu ini, waktu saya masih di rumah papa saya inget ya, dia pernah nempelinnya terbalik. Kenapa ya? Waktu itu saya tanya, kenapa sih kok ditempelinnya terbalik? Ini the story-nya ya. Dulu katanya di China, di zaman dinasti Qing, ada pelayan, diminta tuannya, kamu tolong tempelkan kata Fu ini di pintu utama. Tapi ternyata pelayannya ini nggak bisa baca, jadi dia tempelnya terbalik. Pas tuannya tanya, kenapa kamu tempelnya terbalik? Dengan hikmat dia bilang ketakutan ya, dia tapi bilang begini, oh itu Fu Tao gitu. Fu Tao artinya terbalik, Tao terbalik sama Fu Tao, sampai itu lafalnya mirip ya. Kalau bahasa Mandarin gitu ya. Tao terbalik sama Tao sampai itu mirip suaranya, tapi artinya berbeda. Yang satu artinya Tao terbalik, yang satu lagi artinya sampai.
Jadi akhirnya dia bilang gini, oh ini artinya berkat sudah sampai. Futaula gitu ya. Jadi berkat ini sudah sampai. Akhirnya Tuhan bilang, wah bagus banget ya itu artinya ya. Arti dari kalau diterbalikin artinya berkatnya sudah sampai nih gitu kan. Akhirnya ini diikutin ribuan tahun sampai zaman sekarang masih ada yang menempel fu-nya terbalik. Terus kita baca sama-sama ya. Ini ayat terakhir. Baca sama-sama di Yakobus 1 ayat 17, 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi futaula, berkat turun dari atas. Jadi pada saat seperti tulisannya terbalik itu menunjukkan bahwa berkat itu datangnya dari atas dibalik jadi udah sampai nih gitu. Setiap pemberian yang baik itu, setiap anugerah itu sudah datang. Berkat itu sudah datang. Kita mungkin di sini ada yang maunya bisnis, tapi saat ini kita sudah ada pekerjaan kerja kantoran. Berarti berkat itu sudah datang karena saudara ada penghasilan, ada pekerjaan. Berkat itu udah datang. Saudara mungkin ada yang mau menghasilkan, mau punya anak, mau punya anak, tapi katanya berkat belum datang karena pada saat anaknya sudah dapat, tapi saya juga mau bisnis gitu. Jadi anak itu berkat, tapi nggak sadar berkat itu sudah datang, maunya yang lain. Kalau kita sudah rasa berkat itu sudah datang, kita nggak akan pikir-pikir, aduh saya kayak kurang perlu handphone baru ya. Padahal kita masih ada handphone yang mungkin masih bisa berfungsi. Berkat itu sudah datang. Mungkin orang bisa bilang, waduh sekarang bisnis sepi ya. Ada orang yang bilang, berkatnya belum datang. Tapi kalau masih ada bisnis di saat orang lain banyak yang di PHK, nggak ada pekerjaan, kalau saudara masih punya bisnis, masih punya penghasilan, berarti berkat itu sudah datang. Sekarang saya minta singer untuk maju ke depan. Saya sudah selesai. Tahu loh, berkat itu sudah datang. Pada saat kita di dalam Tuhan, saudara tuh nggak perlu khawatir. Setiap saudara mengalami gunung dan lembah, ya itu sudah pasti, itu namanya kehidupan ya. Kita belum tinggal di sorga gitu ya. Dan saya mau saudara beriman, kalau orang di zaman kuno aja bisa percaya, oh saya sudah terima berkat itu, makanya dia bisa bahagia, dia bisa bersuka cita. Masa kita orang modern kita kalah?